Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan bagi kita tertulis dalam Kisah Para Rasul, pasal 22 ayat 16. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Percaya dan memberi diri dibaptis. Jemaat yang baik hati, percakapan dalam nas ini merupakan percakapan Paulus kepada orang Yahudi, yaitu Ananias, di mana Ananias adalah seorang yang sangat berperan dalam peristiwa pertobatan Paulus. Dan pada percakapan itu pula ia sebagai seorang yang sebelumnya belum benar-benar percaya, dan dia menetapkan bersedia untuk dipanggil, dipilih oleh Yesus Kristus sebagai rasul. Dalam percakapan itu, Ananias pun mengingatkannya dengan mengatakan, "Mengapa engkau masih ragu-ragu?" Jadi kalimat ragu-ragu mengarah kepada belum sepenuhnya percaya. Paulus belum sepenuhnya percaya. Maka nas ini mengingatkan lagi supaya di dalam kepercayaannya mengikut Kristus, itulah yang membawa dia bersedia untuk dibaptis. Dan dalam pernyataan pembaptisan itu, ia akan memperoleh kesucian yang daripada Tuhan melalui keampunan dosa. Dan pada saat itu pula, maka Paulus benar-benar berkomitmen untuk mau mengikut Kristus dan juga dengan sepenuhnya bersedia menjadi seorang rasul yang memberitakan kabar baik, yaitu Injil keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja kita di dalam katekismus sudah menjelaskan tentang dua sakramen. Yang pertama adalah baptisan kudus dan juga yang kedua perjamuan kudus. Sakramen ini diterima sebagai jalan bagi kita umat Kristen menerima keampunan dosa. Sekarang bila dikatakan berilah dirimu dibaptis, ini adalah suatu legitimasi untuk masuk kepada kerajaan Allah. Kita akan menjadi pewaris kerajaan Allah ketika kita disahkan sebagai pengikut Kristus yang sejati. Tidak hanya sekedar memberi diri dibaptis, tapi harus disertai dengan kata percaya. Janganlah hendaknya kita sudah dibaptis menjadi seorang Kristen, tetapi iman percaya kita belum sepenuhnya ditaruhkan kepada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Percayalah kepadanya sepanjang kehidupanmu. Yakinlah bahwa keampunan dosa itu mutlak diberikan Kristus untuk kita, dan kita pun menjadi orang yang telah diampuni harus bersedia mengampuni sesama kita dan melanjutkan kasih karunia itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jika kita mengatakan kita adalah pengikut Kristus yang sejati, tunjukkanlah totalitas kehidupanmu. Jadi bukan hanya ketika kita beribadah maka kita menunjukkan bahwa kita adalah Kristen, tetapi segenap hidupmu harus benar-benar tertuju kepada Kristus yang membawa keselamatan bagimu. Bersedialah mengikut Kristus, percaya kepadanya, dan lakukan perintahnya. Terimalah keselamatan yang daripadanya, karena Allah juga akan menugaskanmu seperti menugaskan Paulus memberitakan kabar baik. Meskipun kita semuanya tidak harus menjadi seorang pendeta
ataupun pelayan full timer atau sintua, tapi dalam peran di pekerjaan kita masing-masing, aktivitas kita masing-masing, bila kita sudah berkomitmen menjadi pengikut Kristus, maka wajiblah untuk bersedia mau datang kepada Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan juga menyebarkan Injil keselamatan, membawa pertobatan kepada banyak orang di sekeliling kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan atas kemurahan hati-Mu yang mengampuni dosa pelanggaran kami, sehingga hidup kami diubahkan. Ya Tuhan Allah, bimbing dan ajarilah kami, biarlah keampunan dosa yang Kau limpahkan tidak akan sia-sia. Menjadi seorang Kristen yang sejati, itulah yang harus kami pegang dan membawa perubahan kepada orang di sekeliling kami. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.